Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Ayu Komara dengan nomor induk mahasiswa 12205193009. Di sini saya dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan itu sendiri merupakan suatu pengaturan waktu kegiatan selama 1 tahun ajaran yang diawali dari bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Nah, kalender pendidikan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, mencakup permulaan tahun pelajaran. Iya, tahun pelajaran itu awal tahun. Nah, awal tahunnya itu di bulan Juli tadi. Selanjutnya, mengatur waktu pembelajaran yang terdiri dari minggu efektif, yaitu minggu di luar hari libur, di luar minggu libur. Misalnya gini ya, kita masuk dalam setahun. Nah, di dalam 1 tahun ini ada minggu-minggu di mana kita belajar. Nah, minggu kita belajar itu kita hitung, lalu kita jadikan minggu efektif itu. Selanjutnya, waktu pembelajaran efektif. Nah, waktu pembelajaran efektif ini merupakan jam pembelajaran kita dalam 1 minggu. Selanjutnya, kalender pendidikan juga mencakup mengenai pengaturan waktu libur. Jadi waktu libur kita itu berpedoman menggunakan kalender pendidikan. Nah, fungsi dari kalender pendidikan ini ada banyak. Di antaranya, yang pertama, ia mendorong efektivitas pembelajaran. Jadi dengan kalender pendidikan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita tuh jadi lebih tertata, jadi lebih rapi, jadi lebih enak gitu. Selanjutnya, ia menyerasikan hari efektif dan hari libur sekolah. Jadi anak-anak tuh masuknya sama, liburnya sama gitu kan. Tahun ajaran baru dimulai dari bulan Juni, sama semua mereka bulan Juni masuk. Lalu diakhiri dari bulan Juli. Jadi bulan Juli mereka libur, bulan Juninya lagi mereka naik kelas. Begitu, jadi semuanya sama. Jadi peserta didik tuh nggak ada yang nanya, "Ibu, kok dia sudah naik kelas, Ibu? Kok saya belum?" Gitu, enggak. Jadi karena mereka tuh diserasikan. Selain itu, kalender pendidikan itu sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan sekolah. Nah, jadi saat kita ingin menyusun kegiatan sekolah, misalnya mau buat planning studi tour gitu ya. Nah, itu juga kita sesuaikan dengan kalender pendidikan. Kita bisa masukkan kita mau studi tour itu kapan gitu. Jadi disesuaikan semua. Selain itu, fungsi dari kalender pendidikan ini juga sebagai pedoman guru dalam menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP, dan juga satuan pembelajaran. Jadi banyak sekali fungsi dari kalender pendidikan ini. Sudah ya pengertiannya, cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian program tahunan dan program semester. Program tahunan. Pengertian program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai karena merupakan pengembangan bagi program-program berikutnya. Selanjutnya, pengertian program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Umi Kharidatul Bayyah, NIM 12205193116 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyusunan Prota Promes. Untuk penyusunan Prota atau program tahunan, pada dasarnya ini adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Langkah-langkah dalam penyusunan program tahunan, yang pertama, yaitu menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Kemudian yang kedua, yaitu menghitung jumlah minggu efektif dalam satu tahun. Kemudian yang ketiga, yaitu mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Komponen yang harus ada dalam penyusunan program tahunan yaitu identitas dan juga format isian. Untuk identitasnya yaitu meliputi kelas, muatan pelajaran, dan juga tahun pelajaran. Untuk format isiannya itu meliputi tema, subtema, dan alokasi waktu. Nah, selanjutnya Promes. Promes atau program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Langkah-langkah dalam menyusun program semester yang pertama, yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu menandai hari-hari libur seperti jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur nasional, dan juga hari libur khusus. Kemudian menandai permulaan tahun pelajaran, minggu belajar efektif, dan waktu pembelajaran efektif, itu per minggu. Kemudian yang ketiga, yaitu menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun. Kemudian yang keempat, yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Nah, pada dasarnya program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilakukan dalam semester tersebut. Pada umumnya, program semester itu berisikan identitas dan juga format isian. Untuk identitasnya ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan juga tahun pelajaran. Kemudian untuk format isiannya ini meliputi tema, subtema, pelajaran, ke alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan juga keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nah, secara sederhana, teknik pengisian program semester ini tidak jauh berbeda dari program tahunan. Beberapa komponen yang ada dalam program tahunan ini masih digunakan dalam program semester, seperti tema dan juga subtema. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Miftahul Ulum akan menjelaskan tentang contoh Prota dan Promes. Seperti yang sudah kalian pelajari di makalah, bahwa contoh Promes atau program semester yaitu yang pertama ada nama mata pelajaran, kelas, semester, dan di makalah dicontohkan itu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tabel yang pertama itu ada nomor, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan nama-nama bulan. Yang kompetensi dasar itu dicontohkan semester 1 mengenal sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Itu terdiri dari menceritakan kondisi alam, sosial, dan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Menjelaskan keadaan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, mengambil ibrah dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Terus ada ulangan harian 1, ulangan semester 1. Nah, yang semester 2 dicontohkan KD-nya mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu terdiri dari menceritakan kejadian luar biasa yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menceritakan sejarah kelahiran dan silsilah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mengambil ibrah dari kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Terus ada ulangan harian 1, habis itu ulangan semester 2. Terus ada program tahunan. Program tahunan itu terdiri
dari program tahunan itu yang pertama ada satuan pendidikan, itu nama satuan pendidikan, terus tahun pelajaran dan kelas. Dicontohkan KD-nya atau standar kompetensinya yaitu mengenal sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Itu terdiri dari menceritakan kondisi alam, sosial, dan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam, menjelaskan keadaan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, mengambil ibrat dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Terus ada juga di tabel itu alokasi waktu dan keterangan. Terima kasih.